Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya sangat senang sekali karena kita bisa kembali lagi ya di channelnya Umi, tentunya doa mujarab. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah bukti dari amalan yang sangat singkat ya, tentunya salawat. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit sebuah kisah tentang sejarah amalan ini ya, ataupun sebuah kisah tentang seseorang yang terlilit hutang yang sangat banyak sehingga ia mendapatkan sebuah jawaban dari amalan ini. Namun sebelum kalian menyimak ataupun menonton video ini sampai selesai, silakan terlebih dahulu ditekan tombol subscribe yang berwarna merah di samping sebelah kanan agar nantinya kalian selalu mendapatkan info-info menarik dari channelnya Umi, yaitu doa mujarab. Dan jangan lupa di share videonya agar kita selalu berbagi kebaikan kepada orang lain. Para pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang lelaki yang dulunya kaya raya. Nah, lalu jatuh sehingga menyebabkan kebangkrutan di dalam hidupnya. Sampai-sampai beliau terlilit hutang bahkan di sana sini, sehingga mempunyai hutang yang besar, sehingga setiap harinya rumahnya selalu didatangi oleh orang-orang ia hutangi harta mereka. Para pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari orang itu pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya. Istilahnya sudah menjadi bukan cerita baru ya, kedatangannya untuk meminjam uang. Ia meminjam uang sebanyak 500 dinar, Masya Allah. Saking terkenalnya, bahkan orang ini dikenal dengan orang yang sangat banyak hutang ya. Nah, sampai-sampai saudagar kaya ini bertanya, kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini? Lalu si tukang hutang ini pun menjawab, minggu depan Tuan, jawabnya. Singkat saja, pada akhirnya laki-laki miskin itu pulang dengan uang 500 dinar. Yang sangat sedih sekali, meskipun jumlah uang tersebut 500 dinar, uang tersebut langsung habis untuk membayar hutang-hutangnya. Dan pada masa itu orang tersebut pun, si miskin, merasa sangat terpuruk sekali dengan permasalahannya tersebut. Singkat cerita, seorang saudagar kaya tersebut pun mendatangi rumah si miskin itu. Dan istilahnya saudagar itu datang untuk menagih hutang yang sudah jatuh tempo pada masa itu. Nah, namun sontak si miskin langsung menjawab, dia bersumpah, demi Allah saya sedang tidak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar utang-utang saya kepada Anda. Nah, itu adalah perkataan
si miskin, namun saya berusaha melunasinya. Namun saudagar kaya tersebut merasa geram dengan si miskin tersebut yang tidak tepat janji atas perkataannya yang ia lontarkan tempo lalu kepada saudagar kaya, sehingga si saudagar kaya ini membawa si miskin ke hadapan hakim. Nah, setibanya di pengadilan, si hakim bertanya kepada si miskin, "Mengapa Anda tidak membayar hutang-hutang Anda lagi?" Lalu si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, langsung si hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia melunasi hutangnya. Mendengar vonis dari hakim, si miskin langsung bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, berilah saya waktu untuk 1 hari ini saja." Si miskin pun melontarkan kata-kata dia sangat ingin pulang ke rumahnya, berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. "Baru kemudian saya akan kembali lagi ke penjara," itu kata si miskin di hadapan hakim tersebut. Nah, tidak langsung percaya. Sang hakim pun langsung menyahuti perkataan si miskin dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin saya percaya dengan kamu? Apa jaminan kamu bahwa kamu akan kembali lagi besok? Sementara aku telah memvonis kamu hukuman penjara." Lelaki itu pun langsung terdiam, tapi seolah-olah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah jaminanku, wahai tuanku. Bersaksilah untukku," kata si hakim. Langsung si miskin pun menjawab, "Jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Dengan penuh yakin, si hakim serentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah. Kemudian si hakim menunda hukuman penjara untuknya hingga esok pagi. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya, bahwa esok ia akan dipenjarakan. Kemudian istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas apa dan mengapa sekarang engkau bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah sebagai jaminanku," begitu jawab suaminya. Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersalawat." Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta yang dalam. "Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah." Sampai akhirnya mereka tertidur. Dan tidak disangka-sangka, di dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggil si miskin, "Hai Fulan, jika besok telah tiba terbit fajar, maka pergilah ke tempat ulama Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya, dan suruh dia menyelesaikan hutang piutang. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan 2 bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya, "Apa 2 bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun langsung menjawab, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca sholawat. Kemudian di malam terakhir dia telah ragu dalam jumlah bilangannya yang ia baca. Sampaikan padanya bahwa dia telah menyempurnakan sholawatnya." Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu, pada pagi harinya ia pergi menuju si ulama tersebut. Ya,
dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang ia lihat di dalam mimpinya. Wahai tuanku ulama, Rasulullah telah menitipkan salam kepada Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang piutang itu. Dan sang ulama pun bertanya, apa bukti dari pemeran? Maksudnya itu adalah bukti dari mimpi itu. Si miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Di malam terakhir Anda ragu dengan jumlah bilangan sholawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan sholawat Anda telah sempurna dan sholawat Anda telah diterima oleh Rasulullah. Ulama tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin. Dan ia pun berterima kasih kepada sang miskin apa yang telah ia sampaikan kepada ulama tersebut. Tidak berapa lama kemudian si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah-olah dia rindu sekali ingin melihat apa yang sudah terucap dari lisan si miskin. Kemarilah, katanya. Berkat Anda aku mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang Anda. Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka ternyata saudagar penagih utang yang datang itu langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, berkat Anda aku bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia pun langsung Insyaallah kisah ini adalah sekelumit utang tersebut dan melunasi betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan urusan umatnya. Salawat dan cinta kepada Nabi bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan bahkan bencana. Masya Allah. Jadi jangan henti-hentinya bersalawat. Apabila kamu melaksanakan salawat ini 1000 kali pada saat waktu sangat kepepet ya, insya Allah masalah akan teratasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.